Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa babu ma ja'a fi rizqi. Bermula ini bab yang menjelaskan tentang kehati-hatian. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia pernah mengatakan ada sekelompok orang Yahudi pamitan kepada Nabi Muhammad SAW sambil mereka mengucapkan assalamu alayka, bukan assalamu alayka, assalamu alayka. Assam maknanya adalah racun, asamu, ya, racun. Pendek kata maksudnya negatif. Kata Nabi waalaikum. Perhatikan ya, Nabi tidak bilang waalaikumussalam, tapi waalaikum saja. Kata Aisyah, langsung Rasul menjawab waalaikum. Aisyah menambahkan waalaikumussalam wal la'natu, racun dan kutukanlah untuk kalian. Kata Nabi, wa ya Aisyah, Allah Ta'ala suka berhati-hati dalam segala urusan. Ya, bukankah baginda kalau ini suami beliau ya, apakah tidak baginda mendengar apa yang mereka ucapkan? Lah, qad qultu wa'alaikum, aku kan dah jawab wa'alaikum. Tak usah tambahkan lagi asamunya. Seterusnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi pernah mengatakan, ya Aisyah, man u'tiya haddahu min arif faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Wahai Aisyah, siapa saja yang dianugerahkan kehati-hatian, sungguhlah dia telah dianugerahkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa saja yang tidak mendapatkannya, maka sungguhlah terhalang dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian dari Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, dari Nabi mengatakan, induk pikiran seseorang itu setelah iman adalah mudaratun nas, sopan kepada orang lain dan empati, tawaddud ilan nas. Jadi kata Rasulullah, setelah iman itu sopan dan empati. Tidaklah rugi orang yang bermusyawarah, tidaklah nyaman, tidaklah bahagia orang yang hanya memegang pendapatnya sendiri saja. Wa idza aradallahu an yuhlika 'abdan, apabila Allah ingin binasakan seseorang, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang permulaan sekali rusak dari diri dia adalah pendapatnya, pikirannya. Jadi orang bisa mengetahui dirinya sebenarnya akan menuju kerusakan dari kekacauan pikirannya. Orang baik di dunia itulah orang baik di akhirat. Orang buruk di dunia itulah orang buruk di akhirat, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi mengatakan Allah Ta'ala itu rafiqun, berhati-hati sekali. Suka kehati-hatian, dia berikan kehati-hatian itu kepada yu'ti ala rifqi mala, dia Allah Ta'ala anugerahkan kepada sikap kehati-hatian itu sesuatu yang tidak Allah berikan kepada sikap kasar, yang tergesa-gesa, ya. Rifqun juga diartikan ramah, anfun artinya bengis, bisa begitu artinya, ya. Tapi di sini lebih tepat diartikan kehati-hatian. Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi mengatakan, apabila Allah Ta'ala menginginkan kebaikan dianugerahkan kepada satu keluarga, Allah Ta'ala masukkan sikap kehati-hatian di kalangan mereka. Andailah kehati-hatian itu dibuat sebagai satu sosok makhluk, maka manusia tidak ada yang melihat makhluk yang lebih baik, lebih indah daripada dia. Sementara kecerobohan itu andai kata diwujudkan dalam satu sosok makhluk, tidak ada yang lebih mengerikan, lebih buruk daripada dia.
Seterusnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kuntu ala bi'ratin fi usubah. Aku menunggangi unta, tapi kok ya untanya ini eh, agak sedikit sulit untuk ditunggangi. Kupukul dia. Kata Nabi, wahai Aisyah, hati-hati kau. Karena lam yakun fi syai'in illa zanahu. Tidak ada sesuatu kecuali itu memperindah sesuatu itu. Jadi kehati-hatian ada pada sesuatu itu akan memperindah kehati-hatian, akan memperindah sesuatu itu. Tidaklah kehati-hatian itu tercabut dari sesuatu kecuali memburukkan sesuatu itu. Maka kehati-hatian itu menjadi eh, penting. Ya, dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terkait surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila kemenangan, pertolongan dari Allah datang dan kemenangan pun tiba. Terkait ayat ini. Ini surat yang 110. Rasulullah pun sakit setelah itu. Famalabitha an kharaja ila nas yaumul khamis. Hari Kamis pun Rasulullah keluar. Tak lama Rasulullah berada di rumahnya menanggungkan sakit, kemudian Rasulullah keluar pada hari Kamis. Rasulullah ikat kepalanya dengan satu ikatan, ya. Kemudian naik ke mimbar, duduk, wajahnya nampak pucat, air matanya pun mengalir. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, memerintahkan Bilal agar memanggil penduduk Madinah berkumpul mendengar wasiat Rasulullah Muhammad SAW, karena itu adalah wasiat terakhir beliau. Bilal pun memanggil orang-orang pun berkumpul, anak-anak kecil, orang-orang tua, bahkan pintu rumah mereka biarkan pun terbuka, pajak-pajak macam biasalah. Pajak bahasa kita di Medan maksudnya pasar, ya. Sampai perempuan-perempuan yang masih gadis-gadis pun keluar dari rumah mereka untuk mendengar wasiat Rasulullah. Penuh masjid. Nabi pun mengatakan, wasiu liman wara'akum. Ayo, lapangan, kasih orang yang belakangan baru masuk. Begitulah kata Rasulullah. Nabi pun bangkit berdiri di mimbar, menangis, mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada para nabi dan kepada diri beliau sendiri. Kemudian beliau mengatakan, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, orang Arab, penduduk tanah haram Mekah, tak ada lagi nabi setelahku. Maksudnya beliau itu kelahiran tanah haram Mekah, ya. Wahai manusia, ketahuilah oleh kalian bahwa sudah dikabarkan kematianku. Ya, dekat lagi sudah masa aku berpisah dari dunia, kata Rasulullah. Dan aku pun rindu sudah bertemu dengan Tuhan. Betapa sedihnya perpisahan dari umatku ini, kata Rasulullah. Apa yang akan kalian ucapkan nanti setelah aku, ya Allah, selamatkanlah. Wahai manusia, dengarlah wasiatku, perhatikan, hafalkan, ya, hendaklah yang hadir saat ini nanti sampaikan sama yang tak datang, karena ini wasiat terakhir aku untuk kalian. Wahai manusia, Allah Ta'ala telah terangkan di dalam tanzil Quran, muhkami tanzilihi, dalam Al-Quran, fi muhkami, ayat-ayat yang tegas sudah diterangkan Allah Ta'ala, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan untuk kalian. Apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian hati-hati untuk menjauhinya. Halalkan yang dihalalkan Allah, haramkan yang diharamkan Allah. Kalau ada ayat-ayat yang terasa kalian samar, tak mengerti apa artinya, nomor satu, imani dulu. Sementara terhadap muhkam, ayat-ayat yang jelas tegas, lakukan. Ambil kalian pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan yang disebut di dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah pun mengangkatkan kepalanya, mendongakkan kepalanya ke langit sambil mengucapkan, Allahumma hal ballagtu fashhad. Ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan? Saksikan ya Allah.
Wahai manusia, hati-hati kalian mengikuti keinginan yang sesat lagi menyesatkan, yang jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat ke neraka. Tetaplah kalian bersatu, tegak lurus, itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Kemudian Rasulullah, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Wahai manusia, Allah, perhatikanlah agama kalian, perhatikanlah amanah yang diberikan kepada kalian oleh Allah Ta'ala. Perhatikan ya Allah, perhatikan orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Kalau di sini fima malakat imanukum maknanya budak, sekarang tak ada lagi. Kalaupun dalam institusi berarti karyawan, pekerja kita. Kalau secara umum artinya orang yang menjadi tanggung jawab kita. Beri mereka makan apa yang kalian makan, beri mereka pakaian apa yang kalian pakai. Jangan beri mereka tanggung jawab yang mereka tak sanggup. Kenapa mereka manusia juga? Mereka terdiri dari daging, darah, makhluk macam kalian juga. Siapapun yang merugikan mereka, aku nanti akan menghadapinya pada hari kiamat. Allah yang menjadi hakimnya. Ya Allah, perhatikan para perempuan, para istri. Penuhi mahar mereka. Jangan rugikan mereka. Kalau itu kalian lakukan, kalian rugikan mereka, tidak akan penuhi mahar mereka. Kebaikan-kebaikan kalian nanti itu terhalang untuk kalian dapatkan pada hari kiamat. Ketahuilah, aku sudah menyampaikan kan? Wahai manusia, jaga keluarga kalian, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api. Ajarkan mereka, didik mereka, karena mereka itu bagi kalian adalah penolong dan kepercayaan Allah yang dititipkan kepada kalian. Perhatikan, bukankah telah aku sampaikan? Wahai manusia, patuhilah penguasa kalian. Jangan durhaka kepada mereka. Ya, sekalipun dia ibarat kata seorang budak Ethiopia yang maaf-maaf kata, mungkin dia cacat, hidungnya terpotong, tak ada masalah. Siapa yang mematuhi mereka, berarti mematuhi aku. Mematuhi aku berarti mematuhi Allah. Siapa yang mendurhakai mereka, melawan mereka, berarti mendurhakai aku. Mendurhakai aku berarti mendurhakai Allah. Jangan kalian memberontak kepada mereka. Jangan kalian batalkan janji kalian kepada mereka. Bukankah telah aku sampaikan? Wahai manusia, kasihilah keluargaku. Kasihilah orang-orang yang berkecimpung di dalam Al-Quran. Wajib kalian mengasihi ulama. Jangan kalian dongkol kepada mereka, iri kepada mereka, menuduh kepada mereka, ya, menuduh mereka yang tidak-tidak. Ya keluargaku, ya para orang yang berkecimpung di Al-Quran, para ulama, itu yang tiga itu. Jangan dongkol ke mereka, jangan dengki kepada mereka, jangan tuduh mereka macam-macam. Siapapun di antara kalian yang mencintai mereka, berarti mencintai aku. Yang mencintai aku berarti mencintai Allah. Yang benci ke mereka berarti membenci aku. Yang membenciku berarti membenci, maka sesungguhnya dia membenci Allah. Bukankah telah aku sampaikan? Wahai manusia, teguhlah mengerjakan sholat 5 waktu, sempurnakan wudhu, rukuk, dan sujud. Wahai manusia, tunaikan zakat harta kalian. Orang yang tidak menunaikan zakat harta di antara kalian, maka dianggap tidak sempurna sholatnya. Yang tidak sempurna sholatnya, tidak sempurna beragama. Tidak sempurna pula puasa dan hajinya. Kalau dia berperang di jalan Allah pun dianggaplah tidak sempurna. Allahumma hal balagtu ya Allah. Bukankah sudah aku sampaikan? Wahai manusia, Allah Ta'ala wajibkan kalian menunaikan ibadah haji. Siapa yang sanggup? Yang tak sanggup tak perlu menyanggup-nyanggupkan diri. Dia sanggup tapi tidak dia tunaikan ibadah haji. Maka matilah dia. Suka hati mau macam mana dia mati. Mati sebagai penganut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kecualilah dia sakit. Sehingga dia sakit tadi menahan dia tidak bisa pergi. Atau ada penguasa yang zalim. Yang menghalangi dia sehingga tak bisa pergi haji. Ingatlah, dia tidak mendapat syafaatku. Dia tidak boleh datang ke telagaku.
ketahuilah, bukankah telah kusampaikan. Kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, wahai manusia, Allah Ta'ala kumpulkan kalian nanti di hari kiamat di satu tempat yang tinggi, di tempat yang mulia. Wahyu syadid, hebat itu, luar biasa mengerikan. Nanti kalian perhatikan ya, itu ada dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88-89. Pada hari itu tak ada lagi berguna harta, keturunan, kecuali Allah, orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Kemudian kata Rasulullah, wahai manusia, jaga tutur kata kalian, biasakan mata kalian menangis kesalahan kalian, rendahkan jiwa kalian. Capek lelahkan badan kalian untuk berbuat baik. Serius kalian berperang menghadapi musuh. Ramaikan masjid. Tuluskan iman kalian. Sukalah nasihati orang lain. Itu dipandang sebagai saudara oleh Rasulullah. Tapi jangan lupa, qaddimu li anfusikum, selamatkan dulu diri kalian. Jaga kelamin kalian. Sedekahkan harta kalian. Jangan dengki. Kalau dengki, habis kebaikan kalian. Jangan gosipin orang. Kalau gosipin orang, binasalah kalian. Alah, tahwilah hal balam tu, bukankah sudah sampaikan? Terusnya kata Rasulullah, "Hai manusia, usahalah membebaskan para budak. Nah, buatlah yang baik-baik untuk kepentingan pada hari itu kalian akan kesulitan." Nah, artinya buatlah yang baik-baik menghadapi hari kesulitan. Ini bisa maknanya di dunia, bisa di akhirat. Kalau di dunia ini, secara harta jangan boros. Nah, secara umum kehidupan dunia, buat yang baik-baik. Satu masa kalau menghadapi kesulitan, kebaikan kita itu bermanfaat. Apapun makna baik itulah. Nah, kalau jangka panjang secara agama, tentu maksudnya baik menghadapi hari fakir, hari sulit itu adalah di akhirat nanti, bawa kebaikan dari dunia ini. Wahai manusia, jangan rugikan orang lain. Nah, ya, kan Allah Ta'ala nanti yang menuntut orang-orang yang merugikan orang lain itu. Nah, Allah nanti yang memeriksa kalian, karena kembali kepada Allah. Allah tak suka itu kedurhakaan kalian. Wahai manusia, perhatikan Al-Baqarah surat 2 ayat 281. Siapa yang buat baik itu untuk dirinya. Siapa buat buruk, diri juga yang menanggung. Allah tidak merugikan siapapun manusia. Hati-hati, pada hari itu kalian kembali semuanya kepada Allah. Kemudian digenapkan setiap orang kebaikan yang dia lakukan. Enggak dirugikan sedikit pun. Ya. Wahai manusia, aku datang kepada Tuhanku. Aku dah dikabari kematianku. Maka aku serahkan agama kalian kepada Allah Ta'ala. Ya, pelaksanaan amanah yang dipercayakan Allah kepada kalian, kuserahkan kepada Allah. Wassalamualaikum, kata Rasulullah, wahai seluruh sahabatku dan seluruh umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasulullah turun dari mimbar, masuk ke rumah, tak keluar lagi setelah itu. Habislah sudah. Ya, sampai sini dulu. Akan datang mengamalkan sunnah Rasulullah. Ya, babul amali bi sunnah. Mengamalkan sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.